Aku emang nggak bisa ngelawan, tapi aku bisa ngerasain apa yang dia lakuin ke aku gitu, Kak. Ya, terus apa yang terjadi saat itu? Coba ditekan-tekan aja sampai dia itu ngeluarin Oke, kali ini aku kedatangan teman sebelum Bobo di sini. Dia akan berbincang-bincang tentang pengalaman pribadinya. Adalah dia pernah diguna-guna oleh seorang laki-laki dan akhirnya dia menjalani pengobatan ke orang pintar. Kita langsung aja bincang-bincang gimana cerita detailnya. Halo. Assalamualaikum. Ya Allah, kok tega banget sih kamu. Itu awal mulanya gimana? Maksudnya kok kamu bisa tahu kalau kamu tuh diguna-guna gitu loh? Itu awal mula ceritanya seperti apa dan siapa yang guna-guna kamu? Pernah dideketin sama satu cowok yang mana dia bilang dia masih single katanya. 3 hari setelah kita kenalan dia langsung ngajak nikah dong. Wow. Dan akhirnya temen aku ngasih tahu kalau dia udah ada anak istri di Jakarta. Aku tolak dong, tolak secara halus. Gimana caranya biar dia nggak kesinggung, biar dia nggak sakit hati. Dan setelah puncak kejadiannya sih, setelah 1 minggu setelah nikah, aku masuk ke puncak dari guna-guna itu. Hari 5 malam aku nggak tidur, nggak makan, terus juga nggak aktivitas lain-lain, melainkan cuma kerasukan aja selama 4 hari 5 malam itu. Oke, nah kamu kenal sama si cowok ini di mana? Media sosial? Ya, betul, media sosial. Aduh, serem banget sih. Iya, dan lebih seremnya dia deket juga sama rumah aku. Nah, terus dari kamu tolak itu baik-baik, terus dia kayak merasa tersinggung, nggak terima. Nah, akhirnya setelah itu, nah guna-gunanya tuh gimana maksudnya? Melalui orang yang dia percayai, yang deket sama dia, yang dia bilang katanya mama angkat sih, tiba-tiba namu ke rumah tanpa ada angin, tanpa ada hujan gitu kan. Tiba-tiba datang aja soal akrab gitu ya. Gitu. Aku kan yang nggak ada pikiran negatif ya, yang pas aku nyiapin minum sama makan buat dia gitu kan, bertamu tuh harus disiapin kan makan minumnya. Kesempatan buat dia ngambil celana dalam yang lagi aku jemur sama rambut yang aku belum buang. Abis rambut itu diambil segala macam, berarti kamu merasa dong, maksudnya kok kamu bisa tahu kalau rambut sama celana kamu diambil tuh? Tahu dari mana? Awal dari kejadian tuh kapan? Awal dari kejadian sebelum menikah. Hari setelah si mama angkat itu datang? 3 hari reaksinya yang udah kerasa sama aku 3 hari. Ya gimana ya, kayak lebih sering ngelawan orang tua aja sih, yang tadinya nggak berani, bilang aja nggak berani gitu kan. Aku nggak sadar sama sekali bahwa aku ngelawan mama aku sampai nangis, aku nggak sadar, tapi itu yang kejadian. Kayak gitu. Nah terus singkat ceritanya aku kejadian dan parah. Waktu pas parah-parahnya aku banyak nanya dong karena ingin sembuh, kemana nih kita berobat gitu kan. Dari mulai yang jauh sampai, dari mulai yang dekat sampai jauh kita datengin. Kebetulan tetangga yang merekomendasikan, katanya dateng nih ke sini, ini bagus nih pengobatannya kayak gitu. Maaf aku agak flashback dari kamu pas kejadian kamu tahu kamu diguna-guna, terus ke kamu married itu berapa lama? Ke aku married itu sekitar 1 bulanan. Emang kamu sebenarnya udah dekat juga sama suami udah kamu? Udah dekat, bahkan waktu pas dideketin sama si orang itu aku udah ada hubungan. Lalu apa yang terjadi? Ya dari 1 minggu awal nikah itu kayak banyak banget, aku jadi lebih sering banget gitu loh denger kayak suara apa sih namanya, cakaran-cakaran gitu di atap rumah kayak gitu. Nah aku mikirnya mungkin tikus atau kucing atau apa gitu ya, tapi kesini-kesini kok makin banyak denger yang aneh-aneh gitu. Dan akhirnya aku berobat, dan awalnya emang semua berjalan kayak normal, kayak mestinya gitu. Aku didoain kayak gitu loh, aku diobati. Nah aku disuruh pulang dulu pas malam, pas siangnya, kemudian pas malamnya suami aku disuruh balik lagi ke rumah dia. Sama kamu? Enggak, tanpa aku. Kita sebut itu gangguan. Nah, gangguan apa aja yang kayak kerasukan gitu, terus kesurupan gitu ya? Kerasukan atau kesurupan kan? Iya. Kerasukan yang nonstop. Kamu sadar nggak sih itu terjadi sama kamu? No, nggak sama sekali aku nggak sadar. Malahan sukma aku tuh diambil kayak ditempatin di mana. Aku itu jadi pisah sama raga aku, dan raga aku ini cuma cangkang doang kayak gitu loh. Iya. Nah kayak gitu kan makin parah tuh. Nah singkat lagi balik lagi ya ke yang nanti besok kita ketemuan, terus kita berobatnya di rumah istri kamu, katanya di rumah orang tuaku. Ya hari Jumat, aku masih inget setelah Jumatan, terus dia berkunjung ke rumah aku,
Suami kamu juga tahu kamu akan diobatin seperti itu? Tahu, cuma kan ada persetujuan dulu sebelumnya. Dan bikin aku aneh sih, kenapa nggak boleh ditemenin sama suami gitu kan. Dia meminjam satu ruangan, yaitu kamar aku. Iya, dalam posisi mama, papa aku, dan suami aku disuruh pergi menjauh dari kamar aku itu. Nah, terus dia kayak bicara, kamu mau sembuh nggak sih gitu. Ini bahaya banget loh santetnya, kayak gitu kan. Kalau kamu sembuh, kamu harus nurut sama aku. Iya, oke, nurut, tapi dalam artian nggak melenceng juga kan, Kak. Nah, kayak gitu kan. Aku nggak tahu kalau itu adalah salah satu ilmu hitam juga yang dipraktekin yang buat aku nggak sadar gitu loh, Kak. Tiba-tiba aku ngantuk aja dan nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ya, terus apa yang terjadi saat itu? Kamu berdiri ya, katanya gitu. Aku dalam posisi nggak sadar, dan maksudnya bukan nggak sadar sih, kayak mengikuti instruksinya dia gitu ya. Nah, setelah berdiri dia main nyosor-nyosor aja dong, dan dia udah kayak mulai, si tangannya tuh kayak mulai nakal gitu loh, ngebuka-bukain kan. Dia setengah udah buka dari kancing kemeja aku, jadi setengah dari kemeja aku tuh udah dibuka sama dia kayak gitu. Kita sadar, cuma nggak bisa teriak, nggak bisa gerak apapun, susah banget kayak gitu. Mama bilang ke aku kayak gini, jangan sadar ya, jangan sadar dulu. Tapi aku kayak setengah melek gitu loh, Kak. Kayak kita ketindihan setengah melek, tapi nggak bisa ngapa-ngapain kayak gitu kan. Dan dia mulai megang-megangin kata aku gitu loh, Kak. Dia kan pakai sarung tuh pas pengobatan aku. Dia kayak buka sarungnya dan dia gesek-gesekin ke kemaluannya aku. Dan semenjak itu dia mungkin makin leluasa gitu ya, karena aku nggak bisa ngapa-ngapain, dia makin leluasa sampai keluar kayak gitu loh, Kak. Nggak dimasukin, cuma digesek-gesek aja kayak gitu, kayak ditekan-tekan gitu loh, Kak. Tapi nggak sampai masuk kan? No, nggak sampai masuk. Cuma pas dari dia mau ngelakuin lagi buat yang kedua kali itu kan lumayan lama juga tuh, 30 menitan lah ya durasi waktunya. 30 menitan, dan saat itu aku sadar. Terus pas dia mau ngelakuin lagi, dia nyuruh aku duduk, dan pas aku duduk itu aku dalam keadaan sadar. Buka mata makin lebar, dia kayak kaget gitu loh, setengah kaget. Kamu ingat gak sih apa yang dilakuin tadi kayak gitu. Terus gitu dia kayak nepakin si palaku buat bikin aku nggak sadar lagi. Gak bisa akhirnya? No, nggak bisa. Dan dari sana dia cepet-cepet pakai sarungnya. Dan dia nggak lo perkosa balik itu dukun? Kenapa? Nggak lo perkosa balik itu dukun? Nggak, amit-amit deh. Nah, habis gitu dia pakai lagi sarungnya, terus kayak ngebujukin aku, jangan bilang apa-apa ya, nanti aku sembuhin kayak gitu. Kan kok kayak gini sih pengobatan gitu kan. Tadinya aku mau sembuh, tapi kenapa diginiin, malah dimanfaatin. Nah, terus dia pamit pulang. Terus udah masa cari? Dia langsung pamit pulang? Iya. Nggak ada pengobatan apa-apa berarti? No, udah. Dia tepatnya mengarah ke pengen ngeluarin hasratnya dia, kayak gitu. Dari sana dia kayak takut ketahuan gitu loh, takut aku keburu ngomong sama keluarga, dia cepet-cepet pulang, pamit pulang. Terus akhirnya kamu cerita nggak sama orang rumah, ke mama, papa, atau ke suami kamu? Aku nggak bisa cerita langsung, aku bisa cerita setelah 4 jam kejadian dari dia pulang. Nah, setelah selang 4 jam kamu cerita ke siapa? Aku pertama cerita ke suami dulu. Tanggapan suami kamu gimana saat itu? Jelas ngambek dong, Kak. Habis gitu aku ya udahlah, itu kan udah kejadian juga ya. Terus aku sempet ngehubungin dia dulu. Aku tanya, kenapa kok pengobatan kayak gini ya, lewat FB. Udah kejadian dia pulang, WA aku di blok sama si dukun itu? Betul.